Sebenarnya aku adalah leluhurmu. Tidak, bukan itu. Suatu ketika, aku menemukan sebuah catatan rahasia ilmu bela diri dan aku mempelajarinya dari situ. Bukan itu juga. Alasan apa yang harus kugunakan? Murid yang paling mengemaskan. Kepala sekte, dewa keberuntungan sudah ada di sini. Seumur hidup, aku tidak pernah mendengar Bimu bisa menghasilkan uang. Kupikir itu hanya akan membuang-buang uang karena para kepala sekte menginginkan kompetisi satu sama lain. Tapi, lihatlah, itu tidak hanya mengalirkan banyak uang, itu membuat banjir uang bagi Wasan. Kamu si berandalan yang paling mengemaskan. Apakah kamu baik-baik saja? Adakah sesuatu yang terasa sakit? Aku hanya mendapatkan sedikit luka. Lukamu bisa menjadi buruk. Segeralah menuju balai pengobatan. Tidak perlu. Sejak kamu sibuk, kamu tidak perlu ke sana. Tetapi biarkan kepala balai pengobatan yang harus segera ke sini. Siapa yang sibuk? Siapa lagi? Tentu Chungmyung yang sibuk. Apa yang bahkan kepala balai pengobatan lakukan? Panggil kepala balai pengobatan ke sini segera. Ya, tetua. Ya ampun, kamu begitu mengemaskan. Chungmyung, ikut denganku. Hah? Ya, kepala sekte. Ini kedua kalinya aku menatap punggungnya seperti ini. Tempo waktu ketika saya diam-diam melihat dia terisak di depan gerbang penyimpanan rahasia. Itu adalah punggung yang menanggung banyak kesedihan. Kesedihan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi jelas dalam ingatanku. Punggung yang telah memimpin Wasan yang hancur sendirian. Tapi hari ini, punggung itu terlihat sedikit lebih baik daripada saat itu. Chungmyung. Ya, kepala sekte. Ini adalah puncak tertinggi Gunung Wasan. Apakah kamu merasakan sesuatu ketika berdiri di sini? Ini tinggi. Hah? Ya, kamu benar. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah ini awalnya? Bunga prem telah mekar di pedangmu. Aku harus tenang. Aku tidak tahu apa yang akan dia tanyakan, tapi aku telah menulis beberapa catatan untuk ini. Aku tinggal membacanya perlahan tanpa mengacaukannya. Jadi, pertama-tama, Chungmyung. Hah? Terima kasih. Kepala sekte, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa Anda membungkuk kepadaku? Aku berterima kasih bukan sebagai kepala sekte. Aku berterima kasih sebagai Yunjong yang hanya seorang manusia biasa. Aku benar-benar ingin melihat bunga prem mekar dalam pedang sekali seumur hidupku. Dan kamu telah memenuhi harapan tersebut. Akan tetapi, semenjak posisiku sebagai kepala sekte lebih penting daripada hidupku, aku harus menanyakanmu, bagaimana kamu bisa membuat bunga prem mekar dari pedangmu? Itu terjadi begitu saja. Secara alamiah? Ya, bunga prem mekar secara alami di beberapa titik saat aku berlatih teknik pedang 7 bunga prem. Saya tidak yakin bagaimana itu terjadi. Mungkinkah itu karena semua teknik pedang Wasan bisa membuat bunga prem mekar dari ujung pedangnya? Aku telah menanyakan pertanyaan bodoh. Ya, itulah teknik pedang Wasan yang sesungguhnya. Yang termuda dari para murid junior. Dikatakan bahwa dialah yang paling cepat perkembangannya ketimbang yang lain. Maka tentu saja, jika yang lain juga berlatih secara konsisten,
mereka pun dapat membuat bunga prei mekar dari ujung pedang mereka. Semua orang di Huasan akan bisa melakukannya. Jika saatnya tiba, ketika semua murid Huasan bisa membuat bunga prei mekar pada ujung pedang mereka, era Huasan akan dimulai kembali. Pendekar pedang bunga plum. Tidak ada lagi satupun yang berani menyebut gelar itu, di mana tak satupun yang layak mendapatkan panggilan itu sekarang. Ya, suatu hari, ketika semua orang di sekte Huasan mampu membuat bunga prei mekar dari pedangnya, seseorang yang layak menyandang gelar tersebut akan muncul kembali. Itu masih sangat jauh. Atmosfer baiknya tiba-tiba rusak karena kamu. Dasar bajingan kecil. Cumyung, Ya Kepala Sekte. apa sekte Huasan bagimu? Sekte Huasan. Yo Sahyung, apa arti sekte Huasan bagimu? Apa artinya bagiku? Sekte Huasan adalah sekte Huasan. Apa lagi? Sekte Huasan adalah sekte Huasan bagiku. Aku mengerti. Itu lebih dari cukup bagi seorang murid sekte Huasan. Bagaimanapun, setelah pertemuan Weijong ini, yang lain tidak akan membiarkanmu sendirian, meski kamu menginginkannya. Begitulah dunia ini bekerja. Bisakah kamu menangani itu semua? Jika aku tidak bisa menanganinya, aku tidak akan memulai itu. Aku mengerti. Jika itu yang kamu pikirkan, maka kami akan melindungimu semampu yang kami bisa. Aku berjanji padamu bahwa aku dan sekte Huasan akan melindungimu dari segala sesuatu yang akan menghadangmu di depan. Dia tentu memiliki banyak pertanyaan untukku, tapi dia hanya mengatakan bahwa dia akan menjagaku. Yunjong. Jika dibandingkan denganku, dia bukanlah orang yang dikenal di lini tengah, bukan juga orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tetaplah orang yang layak mendapatkan rasa hormatku dan pengakuanku. Kepala Sekte, Anda tidak perlu melindungiku. Anda cukup menempuh perjalanan ini bersamaku. Bukankah inilah bagaimana Huasan semestinya? Ya, aku akan dengan senang hati untuk bisa mendengarkan ceritamu yang lain di masa depan. Ya, kesempatan itu pasti datang suatu hari. Aku tidak bisa mempercayainya. Kami benar-benar menang, bukan? Tidakkah kamu benar-benar mempercayainya? Ini seperti mimpi. Aku tidak bisa percaya kami benar-benar menang melawan Jongnam. Akan mudah untuk menerima jika Anda yakin dengan kemampuan Anda sendiri dan menganggap Jongnam sebagai lawan yang layak. Namun, sebagian besar dari para murid junior tidak sepenuhnya percaya pada keterampilan mereka, sampai saat mereka berada di atas panggung pertandingan. Tentu tidak mengherankan, karena mereka tidak mengembangkan keterampilan mereka sendiri, tetapi lebih seperti Chungmyung telah melakukan suntikan paksa atas mereka. Selain itu, Chungmyung juga tidak pernah menjelaskan cara kerja pelatihannya dan level apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menyelesaikannya. Jadi, mereka hanya bisa tercengang. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Siapa? 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 Tentu saja Chungmyung. Sahyung. Hah? Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak sekarang. Apakah kamu bahkan akan berkonsultasi denganku tentang insomnia? Bukan.
Setiap kali saya menutup mata, saya tidak bisa tidak memperhatikan pedang yang diperlihatkan Chung Myung kepada kita. Haruskah saya mengatakan bahwa saya merasa seperti saya telah dirasuki? Saya tidak bisa menjelaskannya. Ini yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Dia merasakannya juga. Pada awalnya aku tidak benar-benar menyadarinya karena kemenangan yang kita dapatkan. Namun, sekali aku kembali tenang, semua yang hanya muncul di pikiran adalah teknik yang Chung Myung lakukan. Bagaimana aku bisa mengekspresikan ini ke dalam kata-kata? Sebuah fantasi. Jika aku bisa menggunakan fantasi itu dengan kedua tanganku sendiri, akankah kita mampu melakukan teknik seperti itu? Goal, ya? Aku mungkin tidak seharusnya mengatakan ini sebagai yang paling senior di antara para murid tingkat junior lainnya. Tapi sejujurnya, aku hanya ingin bertambah kuat. Aku tidak peduli tingkat apa yang akan kucapai atau teknik seperti apa yang akan kugunakan. Aku hanya ingin bertambah kuat. Akan tetapi, setelah melihat Chung Myung, pikiranku berubah. Aku ingin menjadi seperti dia. Aku ingin bunga pren bisa mekar dari ujung pedangku. Dan aku sangat yakin bahwa semua juga berpikiran sama. Sejak pertama melihat teknik Hwasan yang sebenarnya, setelah bertahun-tahun aku bergabung dengan Hwasan, kamu bertanya, apakah kita akan mampu membuat bunga pren mekar di ujung pedang kita atau tidak, bukan? Saya percaya kita akan bisa melakukannya karena kita adalah murid-murid Hwasan. Dan kenapa murid-murid Hwasan tidak bisa menggunakan teknik pedang yang dipelajarinya? Teknik pedang Hwasan ya. Kurasa kamu benar. Apanya yang benar? Kurasa aku sudah memberitahumu sekitar 50 kali bahwa kamu jangan menendang pintu saat kamu membukanya. Beraninya kalian membual satu sama lain setelah melakukan penampilan yang buruk. Jika itu aku akan mengayunkan pedangku dan mendaki tebing Hwasan ratusan kali ketimbang membual di sana sini. Atau apakah kalian menganggap memenangkan pertemuan Wejong ini adalah segalanya? Atau apakah kalian sudah bosan hidup? Seseorang dari Jongnam berkata dia akan menempuh jalan sunyi dan terjal untuk membangkitkan esensi sejati teknik pedang sektenya. Dan kalian malah bergembira hanya karena bisa mengalahkan seseorang yang usianya 5 tahun lebih muda dibanding kalian. Hah? Mereka jelas terlihat lebih muda, yang artinya mereka 2 tahun lebih muda ketimbang kalian 2 tahun yang lalu. Mereka tentu masih anak ingusan ketika mereka mengalahkan kalian semua 2 tahun yang lalu. Kita tentunya memiliki kekurangan, tapi hasilnya tetap bagus, bukan? Kesalahan tentu terjadi di pertarungan nyata. Kesalahan. Apakah kalian ingin ditebas di medan perang lalu berkata, sepertinya aku membuat kesalahan? Hah? Kalian berlatih sangat keras agar kalian tidak membuat kesalahan di pertarungan sesungguhnya. Tapi sekarang kamu bilang itu normal untuk membuat kesalahan. Kalian semua bertarung dengan buruk disebabkan mindset seperti ini. Apa yang akan kalian jawab? Apakah kita juga bisa membuat bunga pren mekar dengan pedang kita? Nah, apakah kalian anggap hari itu akan tiba jika kalian dikalahkan dan berlaku bodoh seperti ini? Ibu, aku merindukanmu. Jangan terlalu bahagia dan terlalu sedih. Ini hanya satu pertarungan belaka. Akan ada banyak pertarungan ke depannya mulai dari sekarang. Setelah ini semua, tidak ada lagi apa-apa. Jika kita benar-benar terus berlatih keras seperti yang kamu bilang, akankah suatu hari kita akan bisa menggunakan teknik bunga peluk? Hah? Kurasa kalian salah memahami sesuatu. Itu bukan apa yang kalian inginkan. Itu adalah apa yang harus kalian bisa. Apakah kalian pikir aku akan mengizinkan murid Hwasan tidak mampu membuat bunga pren mekar dari pedangnya? Jadi, segera keluar dan berlatih mulai sekarang. Kita belum bisa bergembira. Ini hanya awal langkah pertama. Sangat baik bagi mereka mendapatkan kepercayaan diri mereka kembali. Tapi aku tidak akan membuat kepercayaan diri itu berubah menjadi kesombongan. Apa yang kamu lakukan di situ?
Aku di sini karena ada yang ingin kusampaikan padamu. Bisakah kamu ikut denganku sebentar? I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back.